Shalom, damai sejahtera bagi umat Tuhan di mana saja Anda berada. Di malam hari ini mari kita bersama merenungkan akan kasih Tuhan. Kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu. Kami mohon kuasa Roh Kudus di saat kami akan membaca firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Judul renungan malam ini, pendidik yang besar. Ayat renungan diambil dari kitab Amsal pasal 3 ayat 5. Firman Tuhan berkata, "Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri." Alkitab mengungkapkan kebenaran dengan sederhana dan dengan penyesuaian terhadap keperluan dan keinginan hati manusia yang pernah mencengangkan dan mempesona pikiran yang paling tinggi dikembangkan. Sementara bagi orang yang sederhana dan yang tidak terdidik juga, hal itu membuat jalan kehidupan menjadi jelas. Orang-orang pandir tidak akan mengembara di atasnya. Catat dalam Yesaya pasal 35 ayat 8. Tidak ada anak yang perlu menempuh jalan keliru. Tidak ada orang selaku pencari yang gemetar perlu gagal bila berjalan dalam terang yang suci dan kudus. Namun, kebenaran-kebenaran yang dinyatakan dengan paling sederhana mendasari tema-tema yang terangkat, yang jauh jangkauannya, yang sama sekali berada di luar kemampuan pengertian manusia. Rahasia-rahasia yang menyelubungi kemuliaannya, rahasia-rahasia yang menguasai pikiran dalam penyelidikannya. Sementara rahasia-rahasia itu mengilhami pencari kebenaran yang bersungguh-sungguh dengan penghormatan dan iman. Semakin banyak kita menyelidiki Alkitab, semakin dalam keyakinan kita bahwa itu adalah firman Allah yang hidup, dan penalaran manusia tunduk di hadapan keagungan pernyataan ilahi. Allah bermaksud supaya bagi pencari yang tekun, kebenaran-kebenaran firman-Nya akan selalu terungkap. Sementara hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan, Allah kita. Hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita. Catat dalam Ulangan pasal 29 ayat 29. Pendapat tentang bagian-bagian Alkitab tertentu yang tidak dapat dipahami menyebabkan beberapa orang melalaikan kebenaran-kebenarannya yang paling penting. Kenyataan itu perlu ditekankan dan sering diulangi, karena rahasia-rahasia Alkitab tidaklah seperti itu oleh sebab Allah berusaha menyembunyikan kebenaran itu. Tetapi oleh sebab kelemahan kita sendiri atau kebodohan, membuat kita tidak sanggup untuk mengerti atau memahami kebenaran. Keterbatasan itu tidak terletak pada maksudnya, tetapi pada kemampuan kita. Mengenai bagian kitab suci yang sering dilewati karena tidak mungkin dimengerti, Allah ingin supaya kita mengerti menurut kemampuan pikiran kita. Segala tulisan yang diilhamkan Allah, supaya kita dapat diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Dicatat dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 16 dan 17. Tidaklah mungkin untuk suatu pikiran manusia sampai kehabisan satu kebenaran atau janji Alkitab. Satu orang menangkap kemuliaan dari satu sudut pandang, orang lain dari sudut pandang yang lain. Namun kita hanya bisa melihat sinar-sinar kecil. Cahaya terang penuh berada di luar penglihatan kita. Bila kita merenungkan perkara-perkara besar dari firman Allah, kita memandang ke dalam suatu mata air yang semakin lebar dan semakin dalam di bawah penglihatan kita. Lebar dan dalamnya melampaui pengetahuan kita. Ketika kita memandang penglihatan itu semakin lebar, kita dapat memandang samudra raya, tidak berpantai, yang terbentang di hadapan kita. Dikutip dari seri Membina Keluarga Jilid 3, halaman 156-157. Mari berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Engkau adalah pendidik yang besar. Engkau telah memberikan buku pelajaran bagi kami, yaitu Alkitab. Biarlah kami terus mempelajari isi dari Alkitab itu, kebenaran firman, sehingga kami boleh terus dikuatkan. Kami tidak menggunakan penalaran kami sendiri, dan biarlah Roh Kudus selalu menuntut kami, agar tindakan kami, pikiran kami sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, memohon penyertaan-Mu dalam istirahat malam kami. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.